Lah wong aku emang kaya, wong aku emang sugih. Gak masalah. Terutama fans saya yang di Surabaya, di Jakarta, di Makassar, ya di Samarinda juga banyak fan aku, di Bontang banyak banget, di Sukabumi, Cianjur, Indramayu, Jogja, terutama Purwodadi. I love you Purwodadi, kotaku paling aku sayangi. Semarang, Solo, terutama banyak banget fan aku di sana. Kalian berkesempatan memenangkan hadiah sebesar Rp200.000 dalam merayakan keberhasilan saya membeli rumah sebesar, kalau dihitung semuanya hampir sebesar 800 juta. Saya beli 400 juta, tapi isinya itu yang wah. Karena isinya apa? Aku ngambil yang King One, King nomor 1. Yang King nomor 1. Tentu kalau kalian orang Surabaya mengenal mebel, mengenal mebel bernama pokoknya mebel orang Cina ya, mebelnya orang Cina, Sukesi pokoknya mebel terbesar dan mebel termahal serta mebel berkualitas nomor 1 yang ada di Surabaya. Itu yang saya beli ya, untuk merayakan keberhasilan saya membeli rumah beserta isinya seharga hampir 800 juta. Nggak ada sih 800 juta, sekitar 700-an lah. 800 nggak ada, nggak nyampe 800, 4, 5, sekitar 700 juta lah, sama membangun, benerin itu yang ya sekitar itulah, sekitar 800 jutaan lah. Soalnya bayar tukang juga mahal sekarang, harus direnovasi, dicat ulang. Aku kan suka cat ungu ya, jadi tak suruh cat ungu, dicat ulang, di plafonnya semua diganti, terus beresin di depannya, di teras, bunga-bunganya juga. Jadi itu kenapa ada yang bertanya, kenapa sih Mbak Selvia beli rumah di Surabaya 400 juta, murah apa rumahnya itu rumah jelek, sederhana? Oh no, rumahku itu kalau dijual orang nggak, maksudnya dijual hari biasa atau orang yang tidak membutuhkan duit tapi dijual begitu saja, itu harganya itu setara 7 sampai 600 jutaan harganya. Karena itu dia membutuhkan banget, karena buat biaya operasi suaminya juga, dia juga operasi, dia di rumah sakit, tapi sudah almarhumah, suaminya tidak tertolong, dan istrinya juga nggak tertolong. Suaminya meninggal duluan dan istrinya menyusul. Tapi alhamdulillah sebelum Mbak meninggal, saya sudah berhasil mengatasnamakan, saya sudah berhasil minta tanda tangannya, dan alhamdulillah sekarang sudah keluar suratnya. Sudah jadi, nggak nyampe 5 bulan, 4 bulan setengah mungkin sudah jadi, karena memang notarisnya masih keluarga sendiri. Jadi ini dibikin cepat dan nggak terlalu mahal-mahal banget ya gitu. Jadi aku ingin merayakan itu keberhasilan saya, dan itu saya akan memberi kalian Rp200.000 dengan cara, tapi nggak cuma-cuma ya, dengan cara siapa yang mendapatkan like terbanyak di video saya ini, siapa yang mendapatkan like terbanyak di video saya ini, dia keluar jadi pemenangnya. Jadi saya pantau terus video ini tidak akan saya hapus.
Pokoknya video ini tidak saya hapus karena saya sudah minta izin sama pacarku. Nggak apa-apa, yang positif ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi aku nggak akan hapus video ini. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti kuis atau ingin mendapatkan Rp200.000, kalian panggil teman-temannya untuk komen di video saya ini, bagikan, share sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, dan ajak teman-teman Anda bergabung di video saya ini. Bagi kalian yang mendapatkan like terbanyak, dia adalah pemenangnya. Minta nomor rekeningnya, saya kirimkan. Oke, Rp200.000. Itu saja. Dan kalian, semoga kalian yang masih ngontrak, yang masih ngekos, yang masih tinggal sama mertua, diberi dan dilancarkan rezekinya. Mudah-mudahan secepatnya bisa membeli rumah. Kuncinya cuma satu, Mbak. Ikhtiar dan sayangi keluarga Anda. Entah itu saudaramu, entah itu orang tuamu, dulurmu, kakakmu, bibimu, lekmu, pamanmu. Sayangi mereka. Beri mereka bantuan kalau mereka membutuhkan. Gitu. Yang satu kuncinya sabar dan sayangi keluargamu. Itu pasti insya Allah rezekimu lancar. Sebelum saya berangkat ke Qatar, sebelum saya berangkat ke sini, saya dalam pikiranku bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat ke Qatar. Saya nggak pernah berpikiran saya bakal diperkosa, saya bakal disiksa, saya bakal punya kerjaan banyak, kerjaan numpuk, saya bakal dimarah-marahin, saya mendapat majikan baik, saya mendapat majikan jelek, saya mendapat majikan jahat. Saya tidak pernah berpikir untuk itu. Yang saya pikirkan adalah saya berangkat ke Qatar, bekerja untuk keluargaku, itu saja. Sebelum saya berangkat ke Qatar, itu saya peluk anak saya yang pernah saya up fotonya, ya. Kedua anak saya masih kecil-kecil waktu itu, masih kecil-kecil. Yang cowok itu kalau nggak salah umur berapa ya waktu itu? Yang cowok mungkin umur 9 tahun, yang cewek baru umur 3 tahun waktu itu. Bedanya 6 tahun ya sama anak pertama, anak kedua bedanya 6 tahun. Pokoknya waktu itu masih kecil-kecil anak saya, masih kecil-kecil. Bahrain itu baru kelas 5 SD, sekarang dia sudah kelas 2 SMP. Mau masuk kelas 3 SMP dia. Dia itu entah kelas 4 SD atau kelas berapa. Andira masih TK ya, Andira masih PAUD. Masih kecil-kecil. Sebelum pergi, saya meluk mereka. Saya bilang sama mereka, bismillah, ibu pergi cari uang untuk sekolahmu, untuk biaya hidupmu, dan mudah-mudahan ibu pergi dan pulang sudah bisa membeli rumah untuk kalian. Ibu janji akan membeli rumah yang terbaik untuk kalian. Itu saja. Anak kecil saya, anak bayi saya belum ngerti apa-apa ya, masih nggak bisa, sudah bisa ngomong cuma belum ngerti. Tapi yang anakku cowok udah gede, udah besar, dia ngerti. Nggih bu, nggih, saya ikut mbah, saya nurut sama mbah, saya tinggal sama mbah. Jadi mungkin di situ, di saat itu juga mungkin Allah mencatat, Allah mendengarkan, akhirnya dimudahkan perjalananku, dimudahkan semua rezekiku. Jadi aku membeli rumah itu tidak cuma uangku saja, ada uang majikanku di situ, ada uang cowokku juga di situ, ada uang temanku juga di situ. Dalam arti temanku bukan bantu cuma-cuma, maksudnya setiap aku kekurangan dana, aku pinjem dia minjemin, aku kembalikan. Kekurangan dana, dia minjemin, aku kembalikan, seperti itu. Karena kan terkadang dadakan bayar tukang tuh harus setiap minggu gitu kan. Kadang kan aku gajian tanggal 1 belum ada uang, nah minjem dulu ke dia, seperti nanti tanggal 1 diganti. Jadi seperti itu terus sampai finish. Sekarang rumah sudah lunas,
sudah komplit sama isi-isinya, udah sofa di set kamar, TV semuanya sudah komplit, tinggal beli kulkas sama mesin cuci. Itu saja. Chicken dapurnya juga sudah jadi juga. Jadi buat kalian jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, terutama yang janda-janda yang tidak dikasih nafkah oleh suaminya, yang sekarang montang-manting membanting tulang untuk anaknya, yang sekarang tidak terarah hidupnya. Jangan kalian sedih, jangan kalian cemas. Allah itu maha tahu segalanya, Allah itu maha melindungi, Allah itu maha memberi rezeki. Ayo semangat, jangan pernah menyerah. Belum punya rumah, terus berikhtiar, berdoa, banyak sedekah, insya Allah dilancarkan rezekimu, mudah-mudahan dibeli rumah. Dan aku bingung sekarang ini mau mumetnya gini, mumetku gini. Mumetku gini. Aku sekarang itu berdiri dari lubang ibarat itu aku berdiri di lubang yang paling dalam. Maksudnya gini loh. Di Indonesia aku memiliki calon suami dan memiliki anak-anak juga orang tua. Di sini aku memiliki keluarga, majikan saya maupun majikan saya nggak begitu baiknya sama saya. Kalau saya pulang, saya tentu memikirkan keluarga di sini. Kalau saya tidak pulang, saya memikirkan keluarga di Indonesia. Di sini aku hidup serba enak, hidup serba cukup, hidup serba oke, ya. Ibaratnya aku walaupun di sini pembantu, aku memiliki teman-teman juga, saya sering perintah-perintah mereka. Jadi aku meninggalkan gaji besar di sini. Di Indonesia aku dipertemukan, diganti dengan rezeki yang begitu melimpah. Rezeki dari kontrakan saya, rezeki dari usaha saya nanti, dan rezeki dari tentu saja dari gaji suami saya. Dari pertanian juga, karena pertanian sawahnya itu sangat luas sekali, juga bisa menghasilkan ratusan juta setiap 3 bulan, ya kan. Jadi kalau dipikir-pikir, itulah keajaiban Allah gitu. Allah memberikan rezeki sama hamba-hambanya yang benar-benar dia pilih itu loh. Dia pilih, karena kita itu tidak instan yang tepat mendapatkan jodoh tepat pada waktu, tidak instan. Allah saja menciptakan bumi dan langit. Ini Allah yang Maha Esa menciptakan bumi dan langit aja perlu waktu 6 hari loh. Perlu waktu 6 hari dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini. Dia membutuhkan waktu 6 hari. Apalagi kita manusia gitu. Kita manusia sebagai hambanya yang diciptakannya gitu. Tidak instan, butuh proses, butuh waktu, butuh perjuangan, butuh kerikil, butuh cobaan itu pasti akan terjadi. Nah, mampu nggak kalian itu melewati cobaan itu gitu loh? Mampu nggak dirimu itu diuji gitu loh? Lulus nggak kalian itu diuji gitu loh? Ya. 40 tahun saya menunggu waktu yang tepat, menikah dengan laki-laki yang tepat, memiliki harta berlimpah dengan waktu yang tepat. Itu saya menunggu 4 tahun lebih, 40 tahun lebih baru tercapai sekarang. Bayangkan 40 tahun, bagaimana perjuangan saya dulu sampai detik ini, sampai sekarang ini. Bisa Anda bayangkan bagaimana perjuangan saya dari kecil sampai sekarang 40 baru mendapatkan kehidupan yang layak, baru mendapatkan pasangan yang pantas untuk mendampingi saya dan anak-anak saya gitu. Diuji dulu. Ya. Suami pertama itu adalah ujian untuk hidupmu, untuk mendapatkan suami yang lebih baik gitu loh. Kalau dia meninggalkan kamu, Mbak, itu bukan berarti Allah itu tidak sayang kamu. Allah akan menggantikan yang lebih baik, yang lebih tepat untuk pasangan hidupmu gitu loh.
ya. Dan alhamdulillah banget ya, aku bersyukur sama Allah. Jadi buat kalian yang ikut kuis, yang ikut, semoga kalian menang, menjadi pemenangnya. Saya akan membagikan 200.000 untuk kalian. Like yang terbanyak, yang komen yang like terbanyak, dialah pemenangnya. Saya akan pantau terus, batas waktunya sampai jam 12 malam besok. Jadi video saya aku akan pantau terus, saya tidak akan bikin status dulu, cukup mantau video saya, dan saya akan dibantu admin di grup sebelah untuk mantau video saya. Siapa saja yang mendapat like terbanyak, dia pemenangnya. Saya tidak memandang suku, saya tidak memandang siapa kalian, orang kaya maupun orang miskin, bagi saya sama saja. Anda pemenangnya, Anda berhak mendapatkannya. Oke? Semoga kalian menang, semoga kalian berhasil, semoga kalian bisa memiliki nasib seperti saya. Nasib yang begitu baik, bisa seberuntung seperti saya. Kuncinya apa mbak? Sabar, dan jangan pernah menghina atau menyakiti orang lain. Itu kuncinya. Jangan pernah menghina atau menyakiti orang lain. Itu kuncinya. Itu. Sabar, ikhlas, dan jangan pernah menghina atau menyakiti orang lain. Sekali kau menyakiti orang lain, rezekimu ditutup sama Allah. Hati-hati mulutmu, hati-hati jarimu. Sekali engkau menyakiti hati orang lain atau sekali engkau menghina orang lain, rezekimu akan ditutup sama Allah, dan engkau tidak akan pernah mendapat keberkahan apapun, hidayah apapun, keberkahan apapun, semuanya dicabut sama Allah. Oke? Itu saja. Saya besok tanggal 11, 12, 13, 10 hari lagi gajian. Padahal baru kemarin saya gajian. Cepat banget waktu lo ya. Baru 9 juta kemarin saya terima. 9 juta apa? 12 juta saya. 3.000. Cepet banget waktu. Aku sayang kalian semua. Insya Allah kalau aku sampai Indonesia, yang tinggal di Surabaya, yang ingin bertemu dengan saya, monggo datang ke rumah saya. Kita bertemu, kita makan-makan, kita kumpul-kumpul, kita pesta, kita rayakan pertemuan kita. Silahkan terus pantau Facebook saya, IG saya. Karena memang saya punya YouTube, tapi YouTube saya nggak saya aktifkan dulu. Nanti kalau saya sudah sampai Indonesia, saya sudah pulang ke Indonesia, baru saya aktifkan. Karena di situ saya akan aktif bersama suami saya, juga anak-anak saya. Cuma suami saya karena dia seorang orang penting, abdi negara, dia tidak akan aku publikasikan. Cukup dia di belakang saja. Cuma saya mau sama anak-anak saya saja, sama saya saja. Saya tidak akan publikasikan pasangan saya, karena memang dia juga nggak suka. Jadi YouTube saya nggak aktifkan dulu, cuma IG saya aktifkan. Sebentar lagi saya pulang, 4 bulan lagi, September saya pulang. Kalian terus pantau Facebook saya, pantau IG saya, di situ saya akan selalu aktif. Siapapun kalian, jangan malu-malu, datang ke rumah saya, ketuk pintu rumah saya. Apapun bantuan kalian, apapun butuh bantuan kalian, apapun itu, saya dengan senang hati, lillahi ta'ala, senang hati akan selalu membantu kalian. Jangan pernah sungkan-sungkan sama saya dan keluarga saya. Ketuk pintu rumah saya, hubungi saya kalau kalian memang benar-benar membutuhkan bantuan. Tapi setelah saya berada di Indonesia ini, saya bilang, kalian jangan pernah menghubungi saya di Qatar sini. Karena kalau kalian butuh bantuan apapun ketika saya di Qatar ini,
saya tidak akan pernah membantu. Karena apa? Cukup 2 orang yang membohongi saya, cukup 2 orang yang mempermainkan saya, cukup 2 orang yang menipu saya. Sudah cukup. Jadi itu adalah sebuah pelajaran buat saya. Saya mengenal di media sosial, mereka memanfaatkan saya, mereka menipu saya, mereka membohongi saya. Dengan kebaikan saya, mereka salah gunakan. Itu membuat saya sangat trauma, itu membuat saya acuh, itu membuat saya mungkin menganggap kalian saya ini sangat-sangat sombong sekali. Bagus. Aku lebih baik dicap sebagai wanita sombong daripada kalian ngecap aku wanita yang sok baik, sok suci, atau wanita yang sok kaya, ya. Gak masalah. Lah wong aku emang kaya, wong aku emang sugih. Gak masalah. Jadi kalau aku di Indonesia, 4 bulan lagi saya berada di Indonesia, silahkan jangan pernah sungkan-sungkan ketuk Facebook saya, inbox saya, WhatsApp saya, datang ke rumah saya. Tentu dengan senang hati saya akan membantu kalian, tentu juga dengan pasanganku, anak-anakku juga. Oke. Jadi sudah. Oke, aku mau tidur. Aku mau tidur.